masih bersama saya Ustaz Taha Rahman di program Bincang Dai Kompas TV. Baik, selanjutnya mungkin ada dari ibu-ibu majelis taklim yang mungkin ingin bertanya terkait dengan tadi tema yang kita kajikan terkait dengan pembatalan hal-hal apa saja pembatalan puasa. Maka saya persilahkan pada bunda-bundaku yang terhits. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma dari Majelis Taklim Jami Awaludin Batangasih. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, apakah kita boleh menangis pada saat kita berpuasa? Iya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Wabarakatuh. Jadi ketika kita berpuasa kemudian ada hal-hal yang membuat kita menangis, itu bukan hal yang membatalkan puasa. Jadi tidak masalah kita menangis. Yang penting jangan menangis sambil makan cemilan. Nah, kan begitu. Kadang ada menangis, mau joki marah-marah, menangis sambil menangis, tapi macak matoi. Sambil makan. Nah, itu yang membatalkan puasa. Sepanjang tadi 5 hal itu kita tidak langgar, tidak memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Kalau mulut misalnya kita sampai telan, kalau masih hanya sebatas mulut, tidak sampai ditelan, tidak jadi masalah. Nah, tapi jangan sampai akan Ustadz tadi bilang tidak ini jadi pulang dulu kumur-kumur sirup misalnya, jangki ya. Jadi artinya di sini maknanya jangan sampai kita sengaja menelan sesuatu, nah itulah yang membatalkan puasa. Baik, mungkin masih ada dari ibu-ibu yang lain yang bertanya, saya persilahkan kembali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Haja Nurjana. Saya dari Majelis Taklim Jami Awaludin. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, apakah kalau kita menggosok gigi dapat membatalkan puasa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Ibu Haja Jannah yang bertanya terkait dengan bagaimana kalau misalnya kita sementara berpuasa kemudian di subuh harinya kita lupa menggosok gigi, kemudian nanti di siang hari atau di pagi hari baru kita ingat ingin menggosok gigi. Jadi kita kembali tadi pada hukum yang dijelaskan di dalam fikih bahwa sepanjang sesuatu itu kita tidak telan. Kalau kita telan odolnya batal. Jadi kalau sepanjang kita gosok gigi kemudian kita niatnya memang karena lupa, kemudian karena setelah habis sahur kita lupa menggosok gigi, kemudian kita baru teringat misalnya di pagi hari atau di siang hari ketika kita ingin beraktivitas baru kita ingat, tidak jadi masalah. Sepanjang kita lupa kemudian kita menggosok gigi dengan catatan jangan sampai pastanya kita telan. Nah, kapan ketika kita menelan pastanya maka jatuhlah hukum yakni batal puasa. Jadi saya kira itu. Kemudian masih ada lagi yang ingin bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asnawati dari Majelis Taklim Jami Awaludin. Yang saya mau tanyakan Pak Ustaz, bagaimana jika seseorang tidak sengaja makan atau minum pada saat puasa? Sekian dan terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Bagaimana misalnya ketika kita lupa bahwa kita sedang dalam keadaan berpuasa, kemudian tiba-tiba kita makan. Nah, jadi kalau dalam kondisi kita makan, kemudian baru kita ingat bahwa kita sedang berpuasa, maka hentikan makanan yang kita sedang makan. Nah, kalau misalnya Ustaz kenyampak baru ingat, misalnya betulan ini Ustaz kenyampak baru ingat, itu berarti rezeki
yang Allah berikan sama kita. Karena memang lupa. Kecuali memang pura-pura lupa. Beda pura-pura lupa. Pura-pura lupa, kenyampi baru bilang, astagfirullah, ternyata puasa gak pale, nah itu batal. Tapi kalau memang murni, kita memang lupa, karena mungkin terbiasa kita makan siang misalnya, apalagi sering terjadi itu biasa di awal-awal puasa, awal-awal Ramadan, karena kita terbiasa makan siang, terbiasa misalnya ngemil, kadang kita makan. Tapi kalau memang murni itu kita lupa, berarti itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sengaja kadang pura-pura lupa, itu sudah jelas jatuh hukumnya, yakni puasa yang kita jalankan itu batal dan wajib bagi kita untuk mengganti. Saya kira itu. Baik, masih bersama saya Ustadz Rahman di program Bincang Dai. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut